Jumpa lagi Jakarta TV. Kali ini kita akan bahas mengenai SSD. Ya, bagi kalian yang masih pakai hard disk atau yang lagi mikir mau pakai SSD atau yang belum tahu apa itu SSD gitu ya, yang belum ngerti SSD itu apa, benda apa lagi satu ini, dan punya waktu untuk belajar sedikit tentang SSD, ya, saya rasa pembahasan kali ini akan sangat menarik buat kalian. Oke, pertama-tama buat kalian yang sudah pernah dengar SSD dan merasa bahwa SSD itu adalah benda yang mahal, mohon maaf, SSD itu bukan benda mahal. SSD itu benda yang akan membuat laptop atau komputer kalian atau PC desktop kalian menjadi terasa lebih mahal. Iya, jadi dia sendiri nggak mahal, tapi dia bikin sebuah kenyamanan yang membuat komputer kalian berasa worth it banget nanti jadinya ya. Jadi ya, seperti biasa, mahal itu bukan masalah berapa yang dibayarkan, tapi masalah apa yang didapat atau masalah efek apa yang didapat dari membeli sebuah benda tentunya. SSD bahkan jadi solusi kere-hore buat kalian yang mau punya laptop yang nyaman banget atau PC desktop yang nyaman banget tapi nggak sanggup beli prosesor yang kencang-kencang. Ya udah, daripada punya i7 pakai hard disk masih mending i3 pakai SSD. Lebih enak loh, beneran. Lebih enak makainya secara keseluruhan. Sementara itu buat kalian yang sudah pakai SSD, sudah berapa kali ganti-ganti SSD mungkin sudah sekarang SSD ke-5 atau ke-6 atau ke-7, sudah sering pakai, udah paham banget soal SSD. Ya, jangan protes dalam komentar. Ya, jangan protes. Kenapa? Karena tahun 2020 ini kami mendeteksi bahwa masih banyak yang belum paham soal SSD. Itu sebabnya kami yang bahkan sudah pernah roadshow bahas soal SSD ke 12 kota di Indonesia sekitar tahun 2012 gitu, masih bahas soal SSD lagi. Dan kali ini kita coba lagi bahas dari basic banget ya. Intinya kita membantu yang belum paham supaya lebih paham, supaya bisa menikmati sama seperti kalian sudah pernah pakai SSD. Oke, pertama-tama, apa sih SSD itu? SSD itu singkatan dari Solid State Drive. Benda apa ini? Oke, kalian tahu hard disk ya, yang buat nyimpen data di dalam laptop, di dalam desktop, di dalam Mac kalian gitu ya. Nah, hard disk ini bentuknya, kalau yang namanya hard disk itu pakai cakram di dalamnya. Sementara kalau SSD ini yang pakai memori di dalamnya. SSD ini adalah pengganti hard disk. Oke, jadi SSD ini nggak pakai piringan seperti hard disk. Lalu keuntungannya apa? Ya, satu hal yang lucu kalau ditanya soal kenapa bukan hard disk, kenapa sekarang harus mikir SSD. Tahun 90-an saya pernah baca sebuah artikel, sayangnya saya lupa saya baca di majalah yang mana, tapi itu majalah tahun 90-an. Majalah. Seorang analis komputer waktu itu mengatakan bahwa hal yang menarik, peningkatan perkembangan performa komputer itu sangat drastis sekali di tahun 90-an. Tapi yang dikhawatirkan adalah peningkatan performa storage atau hard disk yang katanya tidak terlihat akan bisa berkembang dengan jauh. Jadi tidak bisa mengimbangi prosesor, RAM, VGA segala macam gitu ya. Jadi sudah diprediksi bahwa hard disk akan jadi penghambat performa. Tapi kenapa jadi penghambat performa? Gini. Coba ini logika yang sederhana sekali gitu. Sebuah komputer itu akan menyimpan datanya di storage, di media penyimpan, bisa itu hard disk, bisa SSD, macam-macam lah, pokoknya media penyimpan ya. Kalian install itu drive C kalian kalau pakai Windows tuh. Nah, pada saat si prosesor memanggil data ini untuk diolah, ada perintah gitu ya. Nah, data ini harus diambil dari si hard disk kalau kalian pakai hard disk. Kemudian hard disk ini harus memutar piringannya, ya, harus diputar piringannya. Lalu si matanya itu harus nemu data yang diminta. Setelah ketemu baru ditransfer ke prosesor. Wah, tepatnya ke RAM dulu, habis itu diproses oleh prosesor, sekali gitulah. Tapi proses ini membuat berarti semua tuh harus nungguin si storage, semua tuh harus nungguin media penyimpan. Seiring dengan makin kencang prosesor, busnya makin kencang atau konektor-konektor penghubung antara prosesor, memori dengan storage gitu ya. Hard disk ini jadi penghambat proses. Ya, itu sebabnya dibutuhkan SSD yang jauh lebih kencang. Atau apapun lah sebetulnya jauh lebih kencang. Mari kita buat perbandingan yang sederhana aja. Sebuah hard disk akan punya kecepatan transfer, kemampuan untuk mentransfer data. Kecepatannya itu sekitar 80-120 MB per second, per detik. Ya. Nah, kemudian sebuah SSD SATA 3, ini SSD yang kayak begini, yang kayak hard disk juga begini, ya, yang sederhana, yang paling murah, SSD paling murah. Ini bisa mentransfer dengan kecepatan sekitar 500 MB per second. 80-120 ini sekitar 500 MB per second. Oke lah, yang murah mungkin 450 MB per second. Ya.
Kemudian sebuah SSD NVMe seperti ini, PCIe yang modelnya card kayak begini, dengan host yang tepat itu bisa mempunyai kecepatan transfer 2000 sampai 3000 megabyte per second. Iya, udah bukan megabyte sebetulnya, tapi sudah lebih sama-sama megabyte ya. Yang tadi 80 120 lalu naik 500, ini 2000 3000, bahkan bisa lebih lagi sebenarnya kalau mau. Dan ini belum memperhitungkan kecepatan mencari data. Ya kan, kalau tadi kan harus diputar, kalau si hard disk ya harus muter gitu. Sementara ini kan nggak perlu. Langsung diambil, berarti langsung ditarik gitu aja. Ini seek time untuk mencari, waktu untuk mencari ini bisa 10 sampai 100 kali lipat lebih cepat di SSD ketimbang di hard disk. Selain itu, SSD juga menawarkan pembacaan file ukuran kecil ya, yang lebih cepat dibandingkan hard disk. Sistem Windows misalnya atau sistem operasi secara umum itu banyak sekali punya file kecil yang mesti di-load di awal, dibuka di awal. Atau untuk mengerjakan tuh pakai file-file kecil, pakai ini gitu. Nah, ini membuat pakai hard disk jadi lebih lambat jauh banget ketimbang pakai SSD. Ada satu lagi terminologi yang perlu kalian pelajari di dalam membahas storage adalah read and write. Well, sederhana banget ya. Membaca dan menulis, ya ini kecepatan baca dan kecepatan tulis. Oke, sederhananya gini, read atau membaca itu terjadi pada saat sebuah data itu dibaca atau diambil dari storage atau sarana penyimpanan itu keluar. Contohnya, kalian nancep flash drive atau flash disk ke USB, kemudian kalian copy sesuatu dari hard disk kalian atau SSD kalian. Itu namanya read, dibaca gitu ya. Nah, kemudian sebaliknya write atau tulis gitu, itu saat data itu ditulis atau di-copy ke dalam storage atau media penyimpanan. Ya, misalnya tadi pakai flash disk, kalian mau copy data dari flash disk ke storage-nya, ke SSD atau ke hard disk, itu adalah write atau tulis ya. Contoh lain dari write adalah saat kalian download ya. Otomatis kalian ambil dari internet terus di-copy, ditulis ke dalam SSD atau media penyimpanan, itu adalah write juga ya. Secara umum SSD itu akan punya kecepatan baca yang lebih tinggi daripada kecepatan tulisnya. Jadi ini wajar sih, memang sudah umum gini ya. Dan biasanya kalau kalian tidak tahu misalnya sebuah SSD itu kecepatan bacanya berapa, tulisnya berapa, cuma tulis transfer rate-nya berapa, itu biasanya adalah kecepatan bacanya. Karena kecepatan bacanya yang paling kencang. Oke, ini simpen dulu ya, dipahami aja read dan write ini ya. Kemudian ada host dan device-nya. Jadi ada host, ada induknya, ada peralatannya gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah si SSD ini adalah perangkatnya, tapi dia kan memang tidak bisa berdiri sendiri ya. Dia harus dikonek ke komputer atau ke laptop atau ke desktop, apapun itu ya. Dia mesti dikonek ke situ. Nah, koneksinya ini antar mukanya ini, hubungannya kabelnya, metode caranya terkoneksi itu kita sebut sebagai interface di situ ya. Nah, konektornya ada macam-macam. Tergantung tipe SSD, tipe komputernya punya apa, desktopnya punya apa. Ini ada macam-macam. Ini akan lebih jelas pada saat kita bahas bentuk SSD dan konektivitasnya. Nah, jadi kalau kita bicara SSD dan konektivitas ya, yang pertama-tama kita bahas satu-satu ya, pelan-pelan ya nih ya. Ini bakal agak sedikit berat mungkin, takutnya gitu ya. Yang pertama adalah yang sering disebut sebagai SATA 2,5 inci untuk SSD. Seperti apa itu ya? Seperti ini. Ini SATA 2,5 inci untuk SSD ya. Yang seperti ini. Jadi ukurannya kecil, nggak gede gitu. Ini adalah ukuran yang sama dengan hard disk laptop. Jadi hard disk laptop itu menggunakan form factor yang sama, 2,5 inci namanya di situ. Nah, ini memiliki konektor yang sama dengan hard disk desktop yang besar. Jadi di SATA, konektor SATA ini konektornya SATA ya, itu sama antara yang kecil dengan yang besar. Nah, untuk yang kecil yang di laptop ini yang dipakai buat SSD juga. Jadi SSD banyak pakai ukuran kecil gini. Ini menarik yang membuat jadi kalau sebuah SSD itu ukurannya sama dengan hard disk laptop, sudah pasti kalian punya laptop yang ada hard disk itu bisa diganti dengan SSD karena konektornya sama dan si laptop akan melihat itu sama aja gitu ya. Oke, kecepatan baca dan tulisnya ini kurang lebih antara 400 sampai 550 MB per second. Biasanya mereka akan bisa mencapai kecepatan read atau baca di 500-an MB per second. Tulisnya tergantung kualitas harganya ya misalnya ya. Ya kalau yang murah-murah mungkin ada 375, ada yang 475, kurang sekitar segitu ya. Nah, hal yang menarik sebetulnya segede-gede gini ya. Ini gede, ini kecil. Enggak. Ini besar karena isinya tuh cuma segini sebetulnya.
Isinya tuh kecil sebetulnya. Jadi sebuah SSD itu isinya kecil sekali, cuma kurang lebih sekali gini. Nah, kalau isinya cuma chip doang, kenapa harus besar-besar? Kenapa nggak dibuat jadi seperti ini aja? Ya, itu sebabnya di awal diperkenalkan setelah ada SSD SATA, ada SSD yang namanya mSATA atau mini SATA. Ya, pada dasarnya ini adalah sama aja konektornya, hanya saja dia hanya diambil board kecilnya aja dengan chipnya ini, dengan konektor yang dibuat konektor mSATA namanya. Nah, ini nanti dipasangkan di motherboard, di board sebuah PC desktop atau di sebuah laptop. Tujuannya supaya ringkas. Laptop yang tipis akan sangat diuntungkan karena tidak usah naruh sebuah SSD besar, SSD kecil aja, bisa kecil. Kemudian PC desktop yang model-model SFF yang small form factor yang kecil banget kayak Intel NUC, NUC juga bisa jadi diuntungkan dengan ini ya, dengan penggunaan mSATA. Nah, berhubung mSATA ini punya jalur sama-sama SATA juga ya, serial ATA juga, otomatis speednya juga di kisaran 500 sampai 550 Mbps. Kemudian kita beralih ke PCIe atau sebuah konektor yang sering kita dapatkan di PC desktop. Sebetulnya nggak cuma PC desktop sih, ya. Sebetulnya sebuah laptop pun menggunakan PCIe, cuma yang nggak ada slotnya buat ditancap gitu ya. Nah, kalau di desktop ada slotnya untuk ditancap yang bisa dipakai buat yang disebut VGA card atau graphics card yang bisa buat main game gitu, ya. Nah, itu biasanya kan di desktop tuh nggak cuma satu, ada banyak PCIe-nya. Nah, ini dipakai juga untuk SSD. Kenapa? Karena SATA ini sebetulnya menghambat performanya si SSD. Segitu kencangnya SSD, maksimum 500 sampai 550 Mbps itu sebetulnya menghambat si SSD sendiri. Jadi mulailah dibuat waktu itu ya SSD dengan konektor PCIe untuk desktop. SSD macam ini tuh bisa mengakses jalur yang lebih kencang daripada SATA karena PCIe ini langsung direct ke dalam koneksinya busnya si desktop atau laptop ini, si komputer ini. Anggap PCIe ini kayak jalan tolnya di dalam komputer gitu ya. Jadi ini langsung di-tap in, saya langsung masuk jalan tol aja gitu. Gitu. Nah, problemnya dengan model seperti ini, karena modelnya kartu, dia hanya bisa dipasang di PC desktop. Itu pun PC desktop yang agak besar yang masih punya slot kosong ya. Laptop nggak bisa. Desktop yang sudah penuh slotnya atau yang emang cuma punya satu slot doang buat VGA doang dipasang ya nggak bisa dipasang begituan lagi. Jadi agak sedikit lemah jadi posisinya dan itu juga nggak bisa masang banyak kan jadinya ya. Paling-paling kalau punya 2 slot kosong ya pasang 2 slot kosong aja udah gitu, maksimum 2 biji doang gitu. Nah, di awal datangnya kecepatannya lumayan tinggi. Yang tadi 500 sampai 550 MB per second, ini bisa sampai 700 sampai 1000-an MB per second. Wah, ini luar biasa memang. Pertama kali datang kita pernah dapat yang 1800, yang 2000. Wow, kenceng banget gitu. Walaupun pada saat itu masih pakai heatsink semua, terutama yang dari Intel tuh pakai heatsink gitu. Kalau enggak dia panas memang. Karena pas produksinya memang masih belum bagus. Nah, kemudian pelan-pelan ya, pelan-pelan. Setelah itu datang lagi form factor baru yang sebetulnya bentuknya ini. Ini form factor ini bukan mSATA sebetulnya, tapi mirip sama mSATA. Ini yang dulu disebut sebagai NGFF. Kayaknya kalau anak teknik itu keren banget kalau bisa nyebut singkatan-singkatan NGFF nih ya. Nggak usah pusing, NGFF itu Next Generation Form Factor. Jadi ini adalah form factor berikutnya atau bentuk berikutnya. Namanya aja kerennya NGFF gitu ya, biar keren. Nah, pada akhirnya nama NGFF udah nggak dipakai lagi. Semua pada bilang ini adalah M.2 atau M.2 ya, mini SATA versi kedua, tapi disingkat aja M.2 ya, kira-kira lebih seperti itulah ya. jargon ya, luar biasa. Jadi konektivitasnya memang mirip sama SATA, cuma beda, ini lebih tipis ya, lebih kecil gitu, ukurannya lebih ringkas. Dan yang menarik adalah dia mensupport banyak tipe konektivitas di belakangnya. Jadi ini dipasang konektornya memang bentuknya begini gitu. Tapi sebetulnya dia bisa ada konektor di belakangnya itu bisa ke PCIe Express kayak tadi, jalur cepat. Dia bisa juga dipakai ke SATA sebetulnya. Jadi bisa ngambil jalur SATA juga ya, yang tadi yang 500-550 Mbps itu. Bisa pakai USB 3.0 juga kalau mau, bisa sebetulnya. Jadi ini lebih modern karena bisa memanfaatkan banyak jalur, terlebih terbuka lah standarnya. Nah, tapi yang umum dipakai memang adalah PCIe ya. Kenapa? Karena itu jalur yang kencengnya tentunya ya. Dan beberapa ada juga yang masih pakai SATA ya untuk kompatibilitas. Bahkan ada yang bisa switching antara PCIe dengan SATA, itu luar biasa ya.
Sementara kalau yang untuk USB itu biasanya bukan ditujukan untuk storage seperti ini, tapi lebih ditujukan untuk konektivitas M.2 ke arah Wi-Fi card gitu ya, LAN card gitu ya. Jadi itu lebih ke arah konektivitas yang lain, yang nirkabel atau yang kabelnya lah ya, jaringan lah pokoknya. Oke, lalu ada lagi istilah namanya NVMe, karena pasti pernah baca NVMe, apalagi ini NVMe bikin pening lagi. Pelan-pelan ya, NVMe ini emang aduh. PCIe, NVMe ya, aduh luar biasa. Oke, NVMe atau NVMe Express, NVMe Non Volatile Memory Express ya. Panjang, Non Volatile Memory artinya adalah memori yang kalau listriknya dimatikan, datanya tidak hilang. Berarti apa tuh? Flash disk kamu gitu ya? Iya kan? Namanya keren gitu ya. Express ditambahkan berarti ini konektivitas kenceng untuk memori yang kalau listriknya dimatikan itu tidak hilang. Ya SSD nggak hilang gitu kan. Ini versi konektivitas kencengnya gitu maksudnya, Expressnya. Nah, ini juga dulu dikenal sebagai NVMHCIS, Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification. Ya, jadi ada spesifikasi spesialnya gitu ya. Jadi spesifikasi antarmuka atau interface pengendali memori yang tidak hilang datanya saat dimatikan listriknya. Ya, simply buat bilang bahwa ini kalau connect itu lewatnya namanya NVMe. Jadi ada semacam bahasa atau cara komunikasi, itu namanya NVMe untuk storage. Konektivitas yang tipe seperti ini overheadnya tuh rendah, jadi transfer datanya bisa super kencang sekali. Walaupun jalurnya PCIe tapi tetap aja ya harus bisa lebih lancar lagi. Itu harus pakai NVMe namanya. Jadi jangan pusing ya. M.2 NVMe PCIe, maksudnya apa? M.2 bentuk konektornya, NVMe cara dia ngobrol ke dalam sistem. Dia ngobrol dengan apa? Dengan PCI Express namanya, karena itu adalah jalur di dalam komputer. Sederhana sih sebetulnya ya, cuma namanya bikin ribet memang. Mari kita bikin sedikit lebih pusing lagi. M.2 NVMe PCIe 3.0 kali 4. Wah, iya. Konektornya M.2 M.2 ya. Cara ngobrolnya NVMe. Dia connect via PCIe atau jalur koneksi kencang tadi, generasi ketiga 3.0 yang ada 4 konektornya. Jadi kencang. Nanti ada yang kali 2, ada yang kali 4, kali 8, kali 16 yang dipakai buat graphics card, buat main game itu yang PCIe yang kali 16 atau kali 8. Ya, biar kencang. Itu kali 16 atau kali 8. Itu baru bisa dapat performa yang tinggi banget di situ biasanya. Nah, kalau buat SSD ini sampai kali 4 udah kencang banget kok. Oke, udah mulai berasap otaknya? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, kita nambah lagi dikit ya. Kalian pasti sering lihat juga bahwa selain dari bentuk M.2-nya ini ya, ada lagi penamaan ekstra. Kayak misalnya tulisan 2260, 2280, 2240, apa lagi nih? Saya mohon maaf ya buat orang-orang IT ini memang doyan banget bikin pusing gitu ya. Mohon maaf kalau pusing. Tapi sebetulnya sederhana banget kok. Ya, kebanyakan yang kita lihat adalah 2280, 2260, 2242. Kenapa? Karena lebarnya si SSD M.2 ini biasanya adalah 22 mili. Itu sebabnya kenapa nama di depannya ada jadi 22. Gitu aja kok sebetulnya kenapa 22 sekian tuh bukan kenapa-napa. Lebarnya 22 mili. Lalu panjangnya ini memanjang ini ya. Itu ada macam-macam, ada yang 42 mili, ada yang 60 mili, ada yang 80 mili. Jadi kalau dia panjangnya itu 80 mili, otomatis namanya adalah 2280. Gitu sih sebetulnya. Maksudnya ini ukuran 22 mili kali 80 mili. Sederhana ya sebetulnya ya. Cuma karena nggak disebut milinya jadi bingung gitu. Ya. Nah sebetulnya ada lagi format yang lain, misalnya lebar 16 itu ada juga ya. 30 itu juga ada lebar 16 sampai 30. Cuma emang jarang dipakai untuk SSD ya, biasanya untuk yang lain. Jadi kita nggak bahas. Kebanyakan emang yang di seri 22 ini yang buat SSD. Nah
mungkin yang perlu diperhatikan adalah untuk saat ini biasanya makin panjang itu performanya memang bisa dibuat lebih tinggi karena memang komponennya bisa lebih banyak, chipnya bisa lebih banyak, chipnya juga bisa lebih kencang, bisa pasang cache memori yang lebih kencang di situ, misalnya RAM cache di situ gitu ya. Jadi biasanya yang paling asik memang yang versi 2280 itu yang paling kencang. Lalu sekarang mari kita coba bahas mengenai key. KEY, kunci. Ini notch atau coakan di sini nih, ini ya, di konektor SSD M.2 M.2. Ada M key, ada B key, ada B plus M key. Pusing-pusing deh kalau udah pernah ketemu ini, pasti pusingnya luar biasa nih ya. Sebetulnya ini cukup sederhana ya. Jadi coakan ini kenapa dibikin seperti ini adalah supaya ini nggak salah pada saat dipasang ke komputer ya. Jadi kalau memang komputernya bisanya cuma M, jadi di bagian ini kalau diambil ada A B C D F G H I J gitu, di M-nya bolong gitu. Kalau M ya berarti dipasang di situ ya hanya dengan yang ketemu dengan yang M doang bolongnya juga. Kalau B plus M ya B plus M juga bolongnya. Ya kayak gitulah, sama aja. Jadi cuma hanya untuk membuat supaya ini tidak salah pasang. Biasanya SSD NVMe PCIe yang kali 4 itu adalah yang pakai M key ya, kuncinya M di situ. Sementara kalau yang B plus M itu PCIe kali 2 ya. Dan satu lagi yang mesti diingat bahwa hati-hati bahwa kalau kalian masang ini M.2 PCIe ini bisa jadi dia juga SATA. Jadi untuk memastikan bahwa ini cocok dengan laptop atau desktopmu ya, harus dipastikan banget, lihat spesifikasi di komputernya pakainya apa, konektor ini dipasangin sama SSD yang tipe apa. Kalau salah ya bisa-bisa nggak dikenalin, jadi nggak nyala, udah gitu. Bisa sia-sia nanti ya. Jadi hati-hati pada saat kalian pesan, apalagi zaman sekarang pesannya online biasanya ya. Oh ya, masih ingat kita masih bahas bentuk ya. M.2 NVMe kan bisa kencang, tapi yang jadi masalah adalah ini kan harus nempel ke board. Jadi kita udah lihat ada board buat consumer itu biasanya bisa nempel sampai 2 biji atau 3 biji. Tapi kalau mau lebih lagi gimana caranya? Padahal ini kan yang kencang, karena dia langsung masuk ke PCIe kan, jadi kencang. Oke, yang jadi masalah adalah ukuran board. Jadi gimana kalau kita buat bentuknya kayak SATA, tapi konektornya langsung masuk ke PCIe? Ya, dibuatlah yang namanya U.2 ya. Modelnya kayak harddisk begini, ya kayak SSD yang kayak gini, tapi konektornya adalah U.2 gitu. Ini bentuknya seperti SSD atau harddisk yang beginian 2,5 inci, tapi interface-nya adalah PCIe 3.0 kali 4 atau by 4 di sini. Sayangnya memang yang satu ini masih agak jarang ditemukan. Di server ada biasanya ya, tapi kalau buat di board biasa, board yang ekonomis biasanya kita nggak nemu nih U.2, dan SSD-nya juga nggak segampang itu untuk dicari. Kemudian sekarang kita masuk ke SSD eksternal. Di sini SSD itu umumnya akan lebih dilihat dari kecepatan hostnya, kecepatan konektornya biasanya ya. Ada USB 3.0, 3.2, 3.2 ya, atau 3.2 Gen 2 by 2. Oke. Kemarin pas kita bahas SSD-nya WD, kita ada 3.2 Gen 2 by 2 gitu ya. Dan ada juga yang pakai Thunderbolt. Kita pernah ngetes punya Samsung yang pakai Thunderbolt gitu ya. Ada juga yang SSD 3.0 yang versi biasanya 3.2 doang, seperti yang kemarin kita tes punya Transcend eksternal, itu juga lumayan oke, kencang gitu ya. Dan biasanya harga itu sangat bergantung kepada konektivitas dan kecepatannya. Ya otomatis yang Thunderbolt 3.0 karena kencang banget ya harganya ya kencang banget juga gitu. Kemudian yang 3.2 Gen 2 by 2 karena sedikit di bawah ya harga sedikit di bawah. Kemudian kemarin yang versi itu versi USB 3.0 juga sedikit di bawahnya lagi. Kemudian kita juga bisa membuat sendiri gitu eksternal SSD dengan cara pakai SSD biasa SATA, lalu pakai konektor enclosure hard disk. Ini juga bisa dilakukan ya. Siapa tahu kalian yang kelebihan SSD mungkin 1 tera ya, jadi 240 GB-nya mau disimpan itu bisa. Nah, tentu saja yang namanya SSD eksternal ya seperti ini memang mungkin nggak cocok buat dipakai untuk drive C atau untuk loading Windows misalnya ya karena kan dia dicabut-cabut. Tapi pikirkan ini, misalnya kalian punya laptop yang udah penuh nih, atau kalian nggak mau ganggu laptop kalian dengan game misalnya, sementara game sekarang gede-gede. Tapi kalian mau install game, gimana supaya nyaman install gamenya? Kalau pakai external hard disk ya jelas jadi lambat banget. Nah pakai external SSD ini nyaman sekali, install gamenya ke sana aja.
Bisa jadi loh, kalian tetap bisa main. Karena speednya yang paling lambat aja, kalau misalnya USB 3.0 yang beres aaja, sekitar 200-300 Mbps dengan seek time yang luar biasa tinggi. Nah, kalau kita pakai yang 3.2 bisa lebih kencang lagi. Kita pakai yang Thunderbolt, jauh lebih kencang lagi gitu ya. Jadi ini sudah jauh lebih kencang dari sebuah hard disk. Tentunya akan nyaman sekali untuk bisa nambahin kapasitas tanpa harus bongkar-bongkar laptop kalian. Oke, tentunya masih ada banyak lagi jenis SSD kalau dari sisi form factor-nya gitu ya. Ada konektivitas mulai SCSI, ada yang PATA atau UDMA gitu ya. Dan ada SSD khusus, bentuk-bentuk khusus lainnya. Tapi kita nggak bahas karena itu mungkin sekarang udah nggak terlalu umum ya. Oke. Kalau soal yang satu ini bisa kadang-kadang beda antara SSD murah dan mahal. Ya, masalah buffer atau cache-nya atau cache gitu. Tulisannya CACHE gitu ya, cache-nya gitu. Umumnya SSD yang kencang itu akan punya buffer atau cache RAM. Jadi dia akan bilang pakai memori atau pakai RAM atau pakai DDR3 atau pakai ya gitulah pokoknya ya, kurang lebih. Dia akan bilang ada itu. Jadi intinya kalau pakai ini berarti nanti data yang sering berulang-ulang dipanggil itu akan taruhnya di RAM itu dan akan cepat diambil. Ya, karena RAM lebih kencang daripada SSD tentunya. Kira SSD sudah kencang, ini mau dibikin lebih kencang lagi. Ya, kenyataannya begitu. SSD yang pakai RAM ini bisa harganya sedikit lebih tinggi, tapi memang performanya luar biasa oke. Ya, lalu kita masuk ke pembahasan. Masih ada lagi? Masih ada. Ada yang soal SLC, MLC, TLC, QLC, dan terusannya. Udah mulai pusing, pelan-pelan gitu. Ini sebetulnya kalau menurut saya penting-penting nggak penting, tapi sebaiknya kita bahas ya, mumpung kita sudah terlanjur bahas soal SSD panjang lebar ya. SLC, MLC, TLC, QLC ini merujuk ke chip tempat data disimpan di sebuah SSD ya. Satu SSD bisa punya satu atau lebih chip untuk menyimpan data ini untuk mencapai kapasitas yang ditawarkan. Kalau SLC atau Single Level Cell, ini SSD di awal pengembangannya. 1 bit data mengisi 1 sel. Teoritis ini SSD yang paling kencang, paling aman, dan tentunya ya paling mahal juga ya. Sayangnya untuk level consumer biasa, SLC ini cuma tersedia dulu sampai konektivitasnya SATA doang, karena itu awal-awal banget deh, awal-awal 2000 ya, pertengahan 2010 2008 mungkin sekitar situ ya, dia itu mulai keluar yang SLC ini, mulai banyak dipakai gitu ya. Untuk sekarang SLC ini udah hampir nggak bisa ditemukan lagi di pasaran. Ya mungkin mau dibikin juga agak males ya produsennya. Memang kencang bener, tapi ya tidak segitu hebatnya. Memang daya tahannya lebih lama, iya, tapi harganya yang jelas nggak bisa ditolong gitu ya. Mahal banget harganya. Itu sebabnya karena harganya mahal, dibuatlah yang namanya MLC, Multi Level Cell, di mana dalam satu sel itu ada 2 bit data. Jadi teoritis ini akan lebih murah daripada SLC gitu ya. Tapi dia cukup kencang dibandingkan TLC dan QLC. Teorinya dia lebih kencang dan lebih stabil. MLC ini masih sekarang banyak digunakan di kalangan enterprise server dan lain-lain. Kemudian di kelas consumer, produsen biasanya pakai MLC untuk produk SSD kelas atas, high-end premium banget gitu ya. Misalnya Samsung yang seri Pro yang 970, nah itu ada yang masih pakai MLC tuh. Harganya wow, luar biasa. Tapi kecepatannya biasanya tinggi dengan durabilitas yang tinggi. Lalu masuklah kita ke di tahun 2020 ini yang TLC. Ya, TLC ini sudah beberapa tahun sebetulnya berjalan ya, tapi di tahun 2020 ini TLC itu sudah matang. Ya, dia sudah matang dari tahun lalu juga udah mulai matang sih, teknologinya udah oke banget. Di awalnya sih, aduh saya nyentuh aja malas tuh TLC itu ya, banyak aja masalah, tapi sekarang udah matang banget TLC ini. Teoritis TLC emang lebih lamban dari MLC, teoritis. Tapi pada kenyataannya, TLC bisa dibuat menyaingi kecepatannya MLC, ya. Saat ini bahkan durabilitasnya TLC banyak yang dijanjikan bisa lebih panjang daripada MLC dan bahkan dari SLC. Ini ajaib sih memang, jadi sangat matang sekali. Menurut kami kalau kalian mau cari SSD kenceng, tahun 2020 ini selalu cari yang TLC tipenya ya. Nah kemudian ada QLC, ini SSD yang sudah mulai ada, sebetulnya udah dari tahun sekitar 2010 juga udah mulai ada yang dibikin ini QLC ini ya katanya ya, dari saya baca-baca. Tapi baru mulai rame akhir-akhir ini ya, ini kecepatannya sebetulnya masih sangat rendah untuk sekarang. Masih sangat rendah, kecepatan transfernya kalau tidak dibantu dengan buffer RAM cache segala macem ya, kecepatan transfer itu mirip sama hard disk, sekitar 100 Mbps. Iya, ngapain kita beli SSD kalau begitu ya? Ntar dulu, tapi ingat ya, seek time waktu mencari tetap lebih kencang ya, karena ini bukan piringan, ini tetap solid state drive.
QLC ini dibuat untuk mengejar kapasitas yang besar gitu ya. Jadi karena satu sel itu bisa 4 bit. Ya, jadi otomatis ukuran kecil, kapasitasnya besar sekali. Kemungkinan besar untuk sekarang ke depannya QLC ini akan di drive untuk menggantikan posisinya hard disk sebagai storage di dalam laptop ya. Jadi dalam laptop paling nggak udah gitu dulu. Mungkin dalam desktop juga nanti kita lakukan hal yang sama, QLC menggantikan hard disk. Karena ya tadi walaupun transfer rate-nya QLC itu memang cuma sama kayak hard disk, tapi dengan bantuan buffer kita akan bisa kecepatannya meningkat. Ada yang menggabungkan kayak Intel menggabungkan Optane digabung dengan QLC. Hasilnya kalian tidak merasakan bahwa itu QLC. Itu kencang-kencang aja rasanya gitu. Dan karena dua-duanya solid state, jadi ya nggak punya masalah, nggak terus bermasalah dengan rentan guncangan gitu, nggak. Tapi kalau kalian mau cari SSD untuk drive utama, kami tidak menyarankan QLC tahun 2020. Cari yang TLC aja ya. Nah, bagaimana dengan umurnya SSD ya? Kalau hard disk itu pakai MTBF, mean time before failure. Kalau misalnya SSD dia pakai TBW atau terabyte return. Ini pernah dibahas kemarin pada saat kita review Transcend, tapi saya ulang lagi ya. Sebuah SSD dengan spesifikasi 600 TBW diperkirakan akan tidak bisa lagi ditulis di write setelah dia pernah menampung sampai dengan 600 terabyte data. Ya SSD-nya mungkin cuma 100 giga gitu, atau 200 giga atau 500 giga, tapi kan udah ditulis, dihapus, totalnya 600 terabyte data. Begitu nyampe 600 terabyte data, teoritis dia akan berhenti berfungsi. Tapi berhenti berfungsinya itu adalah dia tidak bisa ditulis lagi, dia masih bisa dibaca. Ya jadi kalian bisa ngeluarin datanya, harusnya begitu. Dan kenyataannya juga dari beberapa yang dites, udah ada pengujian. Kita sih nggak berani yang nguji ya, soalnya sayang SSD-nya mati kalau dites itu. Ya, dari pengujian yang udah banyak yang ngetes, ternyata TBW ini tidak tercapai. Maksudnya tidak tercapai itu lebih malah. Jadi ngakunya 600, kenyataannya 1000, 800 gitu baru mati. Karena ini adalah batas amannya. Jadi ya carilah yang TBW-nya gede ya. Sejauh ini yang 300 TBW aja umurnya panjang banget sebetulnya. Panjang banget. Beberapa misalnya 100-an TBW juga masih belum mati-mati, udah beberapa tahun ya. Ya tinggal cara makainya aja. Untuk mengatasi supaya umurnya bisa tetap panjang ya, SSD ini punya teknologi yang tujuannya adalah meratakan jumlah penulisan ke semua chipnya. Ya dong, kalau ditulisnya di depan doang gitu, misalnya chipnya ada begini di depan doang gitu yang ditulis, ya chip yang depan doang yang rusak. Dan bagaimana supaya dia rata penulisannya supaya umurnya panjang. Ini istilahnya adalah wear leveling ya. Jadi untuk SSD itu ada beberapa chip penyimpan data ini bisa jadi nanti chipnya ada yang mati duluan kalau misalnya ditiban di tempat yang terus. Jadi harus di level ya. Ini biasanya dilakukan dengan firmware yang ada di dalam SSD itu sendiri. Jadi umur SSD itu banyak tergantung firmware-nya. Perhatikan apakah di firmware itu misalnya ada update. Oke, ini update memperbaiki wear leveling. Oke, ambil update. Karena itu akan memperbaiki caranya dia penggunaan dalam jangka waktu panjangnya gitu ya. Nah ini kalau kita bandingkan dengan hard disk, yang jadi masalah adalah ini. Hard disk selalu ditulis MTBF, jadi mean time before failure, jadi waktu. Sementara waktu ini nggak pasti ya. Dan di hard disk ini yang jadi masalah adalah kalau hard disk dia tuh tidak tahan sama guncangan getaran. Jadi di laptop MTBF-nya jadi nggak berlaku lagi. Karena apa? Ada faktor getaran guncangan. Kalian pakai laptop nggak mungkin nggak diangkat gitu ya. Sementara SSD tidak punya masalah sama getaran dan guncangan. Oke, kita bahas sedikit mengenai garbage collection dan trim ya. Belakangan udah jarang dibahas, tapi ini sebetulnya adalah fitur yang sangat menarik sekali, di mana garbage collection dan trim ini adalah sebuah fitur yang harus jalan di SSD untuk supaya SSD-nya bisa tetap dalam performa yang maksimal optimal terus ya, tetap bagus terus. Jadi data-data yang udah di-delete itu harus dihapus. Jadi garbage-nya dibersihkan, sampahnya harus dibersihkan. Yang jadi masalah memang sampah dibersihkan ini juga membuat kalau misalnya kalian mencoba untuk melakukan recovery, udah nggak bisa. Kenapa? Sampahnya udah dibersihin. Jadi kalau salah delete, terus setelah delete ketemu dengan cycle, jadi tukang sampahnya itu datangnya nggak terus-terusan ya.
Sama lah kayak tukang sampah di rumah gitu, datangnya berkala gitu. Jadi nanti pada saat semua sistem sudah diam gitu ya, OS-nya akan menjalankan garbage collection saat trimnya jalan, dibersihkan gitu ya. Ada trimnya jalan, dibersihkan, lalu harusnya SSD-nya jadi kencang lagi gitu. Nah pada saat kena pembersihan ini, data yang tadinya sudah delete total, yang benar-benar dihapus, ya ini akan benar-benar hilang. Ya tujuannya tadi itu biar performa tetap optimal. Nah trim ini bisa terjadi harus kerjasama dengan OS ya. Kalau di Windows itu start dari Windows 7. Jadi buat kalian yang pakai Windows XP, aduh kasihan SSD-nya, beneran kasihan SSD-nya. Jadi kalian butuh Windows 7 ke atas. 7, 10 itu udah jelas, semuanya udah bisa ngetrim SSD. Jadi performa SSD-nya mantep terus. Oke, saya rasa kalian sudah mulai ngebul otaknya ya. Saya tidak akan melengkapi lebih banyak lagi. Kita simpulkan saja, jadi SSD itu adalah opsi media penyimpanan yang membuat kita bisa menikmati performa komputer kita secara maksimal. Ya, SSD tidak bisa dinilai dari kapasitasnya doang, nggak bisa, karena dia bisa membuat sistemnya meningkat nilainya, seluruh sistem kita meningkat nilainya karena performanya meningkat. Dia membuka bottleneck yang dibuat oleh hard disk. Jadi kalau kita bisa pakai hard disk, itu adalah bottleneck yang paling parah sebetulnya. Begitu itu dicabut, semua sistemnya jadi nyaman sekali. Bahkan kalau kalian punya sistem lama Core 2 pakai SSD, jadi nyaman sekali. Banyak yang nanya sama saya dulu, ada yang nantanya saya, wah mas jadi gimana? Berani pakai i5 pakai SSD atau i7 pakai hard disk? Ya i5 pakai SSD. Saya disuruh milih i3 pakai SSD sama i7 pakai hard disk. Ya saya tetap pakai i3 pakai SSD karena itu jauh lebih nyaman penggunaan sehari-harinya ya. SSD juga memiliki daya tahan lebih lama karena dia tahan terhadap guncangan. Ya ini yang jadi masalah, getaran dan guncangan itu adalah jadi masalah buat sebuah hard disk. Kalau belum lagi kalau kita bahas soal magnet, tapi magnet juga bisa merusak semua komponen yang lain ya. Tapi yang jelas SSD tidak punya masalah dengan guncangan, gitu ya. Jadi nggak ada masalah sebuah SSD mau gitu, nggak ada masalah. Kalau mau pakai NVMe gitu, mau di ketok gitu ya nggak ada masalah, selama nggak dipatahin nggak ada masalah gitu. Gitu. Nah, SSD datang dengan berbagai macam konektor. Bentuk yang paling penting menurut kami adalah yang SATA 2,5 inci. Kenapa? Karena ini masih ada sampai sekarang bentuk ini ya. Nah, ini membuat semua laptop dengan hard disk itu bisa diganti ke SSD. Jadi ini penyelamatnya, dan harganya juga miring. Jadi kalau kalian mau start pakai untuk di desktop misalnya, saya mau coba pakai SSD deh. Cari yang model SATA seperti ini 2,5 inci, ini lebih murah. Ya, entah kenapa ini bisa lebih murah dapatnya untuk saat kita pertengahan tahun 2020 ini bisa lebih murah. Sedikit tambahan, ada yang nanya soal SSHD. Ini adalah hard disk yang hybrid dipasangin SSD juga. Kenapa nggak pakai itu aja? Ya kecepatannya masih kalah jauh karena biar bagaimanapun kalian masih ketemu dengan hard disk yang lambat itu. Dan seek time atau waktu cari yang pelan dari hard disknya itu masih tetap kena di situ. Dan lagi-lagi dia nggak tahan sama getaran dan guncangan. Jadi kalian tidak akan dapat full efek dari daya tahannya sebuah SSD. Jadi mendingan udah aja langsung SSD aja. Karena ini adalah sebuah investasi yang lebih bagus. Peningkatan performa dari hard disk naik ke SSD ini berlaku bahkan untuk Windows, Mac, Linux, Chrome, berlaku buat semuanya. Kemudian ingat, selalu pilih SSD yang teknologinya sudah matang. Untuk saat ini MLC dan TLC yang tersedia di pasaran. Wah, mungkin MLC agak sedikit mahal, tapi ya oke lah ya, MLC dan TLC. TLC yang lebih make sense untuk saat sekarang ini. Saran saya kalau kalian mau lompat menggunakan SSD atau mau mencoba menggunakan SSD sekarang, saya akan sangat-sangat menyarankan sekali untuk prioritaskan, selain tadi TLC ya, prioritaskan yang ukurannya lebih besar. Ya, jadi cari ukuran yang lebih besarnya aja ya. Tentunya ukuran minimumnya ada sekitar 256 GB. 120-an itu terlalu kecil. Kemudian ukuran disarankan adalah yang sekitar setengah tera atau 480 sampai 512 GB itu akan nyaman sekali pakai satu biji itu. Kalian bisa tetap gabungkan kalau di desktop, kalian bisa gabungkan dengan hard disk untuk tempat nyimpan data doang gitu ya. Dia buat main gamenya segala macam taruh di situ. Dan kalian juga bisa lihat dealnya kalau misalnya ternyata ada yang jual 240 GB dalam 2 biji lebih murah daripada satu biji 480, ya kenapa enggak gitu ya. Kalau kalian pakai desktop itu keuntungan di desktop, kalian bisa nambah aja, pasang 2 biji di situ misalnya, ya lebih enak juga kan. Oke, sejauh ini rasanya kita sudah banyak sekali bahas soal basicnya SSD, bahkan mungkin sudah terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau ada yang masih mau tanyakan, saya yakin ada masih banyak yang mau tanya, terutama advance ada yang mau nanya juga mungkin gitu ya. Silahkan komentar di bawah dan kami akan menyediakan satu video lagi setelah ini yang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian seputar SSD.
Nah, saya cukup yakin kalau kalian juga sudah pakai SSD dan kalian mau komentar tentang bagaimana nyamannya kalian pakai SSD atau bagaimana rasanya pindah dari hard disk ke SSD, tulis juga di bawah sini biar yang belum pada ikutan pakai SSD biar sadar kenapa SSD itu penting banget sebetulnya untuk sebuah komputer. Apapun operating sistemnya, apapun ekosistemnya, ya. Oke, saya tutup dulu sampai di sini. Semoga tidak membuat otak kalian terlalu ngebul hari ini. Ya, ini bisa diulang juga dan jangan lupa tanya di bawah, komentar di bawah. Saya Irfan, jaga Review TV.